waktu dia masih bayi, kita akan mengembangkan semua potensi yang dia miliki. Sebetulnya minat itu kan tumbuh dari apa yang dilihat, yang dirasakan dari lingkungan. 5 tahun itu atau 8 tahun pertama dalam hidup anak, investasi itu besar sekali. Wow. Bukan soal di uang, soal waktu, soal perhatian, soal cinta kasih. Halo, shalom semuanya. Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan hari ini kita akan ngobrol seru tentang parenting tentunya. Dan di studio sudah ada narasumber kita, seorang praktisi di dunia parenting dan juga dunia pendidikan. Langsung aja kita sambut Ibu Charlotte Priyatna. Halo Bu Charlotte. Halo Hosea. Wow, thank you ya Bu buat kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol di podcast kita kali ini. Yeah. Nah Bu, hari ini kita mau ngobrol tentang menemukan dan juga kita menggali potensi anak gitu ya Bu ya. Khususnya juga mungkin buat yang menonton, yang menyaksikan program kita ini, mungkin mereka yang masih punya anaknya kecil-kecil ya, mungkin kayak saya juga yang keluarga muda gitu ya, masih baru punya anak yang balita gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini loh Bu, kira-kira sebenarnya kita perlu gak sih Bu sejak dini itu menemukan potensi anak? Iya, mungkin lebih tepatnya bukan menemukan, tetapi bagaimana mengembangkan ya Bu ya, potensi anak. Jadi begini, ketika bayi itu lahir, kan kita nggak ada catatan nih, nggak ada tulisan dia bisa jadi pelari, dia apakah dia bisa jadi pemain musik, begitu ya? Iya benar-benar. Nah, tetapi waktu dia masih bayi, kita akan mengembangkan semua potensi yang dia miliki. Jadi misalnya katakan bayi kan nggak bisa jalan, iya benar. Ya boro-boro lari lah, ya. Tapi untuk dia bisa berlari, kan dia mesti bisa duduk, berdiri, berjalan, kemudian berlari. Mengenai nantinya dia akan jadi jago lari, dia punya bakat menjadi pelari, bahkan menjadi profesional pelari, itu kan cerita nanti ya. Nah, jadi kalau di usia dini, tentu saja kita harus mengembangkan semua aspek. Karena kan anak-anak punya bukan hanya perkembangan fisik, punya perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan motorik. Pokoknya semua aspek-aspek itu kita kembangkan. Berarti intinya sebenarnya kita perlu ya Bu untuk bisa mengembangkan potensi ini ya. Iya, memberikan stimulasi. Iya, bisa bayangkan kalau anak kita gendong terus. Bayi itu kita gendong sampai 5 tahun juga dia nggak bisa jalan kan? Iya benar. Iya sih. Nah Bu kan soal memberikan stimulasi ya Bu. Kalau Ibu setuju nggak sih sebenarnya kalau anak masih balita gitu ya, kan seringkali kalau di Indonesia kebanyakan itu memang saya lihat jangan ya, misalnya kalau mamanya lagi masak atau apa, kesannya mereka kayak mengganggu gitu kan ya Bu ya. Tapi kalau saya nonton di beberapa channel di luar negeri itu saya lihat kok anaknya mau ikut baking gitu ya, bahkan sampai cemong semua gitu, kayak diberikan kesempatan gitu. Nah kalau menurut Ibu sebenarnya yang bagus tuh gimana sih nih dalam kaitannya memberikan stimulasi juga kan ke mereka gitu? Betul. Jadi mungkin ya pendidikan kita ini kan pendidikan yang lebih kepada supaya anak itu, kalau tadi kamu bilang tidak mengganggu. Iya. Mungkin lebih tepatnya karena kita khawatir. Misalnya katakan kalau dia ikut baking, nanti bagaimana nih kalau dia kena panas, kalau dia kena pisau, dia kena sesuatu yang menyakitkan si anak. Ketimbang daripada aduh kok ngerepotin amat sih, ngegangguin begitu ya. Mungkin lebih banyak kepada yang khawatir. Lebih khawatir. Nah, jadi karena kita khawatir si anak kan tidak diberikan stimulasi. Sebetulnya yang terburuk apa? Kalaupun dia sampai kena panas misalnya, ya bisa kita olesin, kita tahu bagaimana mengobatinya. Tapi
bagaimana maksudnya secara preventif, misalnya tangannya dikasih sarung, dia harus tahu bagaimana ini benda yang hanya boleh dia sentuh dan tidak boleh dia sentuh. Tetapi kalaupun dia menyentuhnya, kita tahu bahayanya itu nggak sampai kita harus bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Iya, benar. Nah, kekhawatiran itu yang membuat anak-anak tidak mendapat kesempatan untuk distimulate kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi itu. Benar. Jadi jangan deket-deket. Kamu di sana aja, seolah-olah melindungi anak. Tetapi justru kita tidak mengembangkan apa yang menjadi potensi dia. Jadi bukan melindungi, tapi justru kita memprotek yang artinya membuat dia kerdil, membuat dia tidak bertumbuh dan berkembang. Iya. Sebagai contoh juga ada beberapa anak ya, kalau soal tadi kan Ibu misalnya atlet ya, yang sifatnya lebih kepada gerakan gitu ya. Iya. Ada beberapa anak yang emang kan sukanya manjat gitu ya Bu ya. Iya. Naik-naik apa gitu. Iya, lalu kan orang tua bilang jangan naik. Jangan ntar jatuh gitu. Nanti jatuh. Dan itu sebetulnya ada mengandung self-fulfilling prophecy. Jadi kita udah menubuatkan kalau dia naik pasti jatuh. Jadi harusnya kan kita katakan kamu naik pegangan yang kuat. Papa tunggu di bawah. Iya, pegang yang kuat, lihat kakinya ya naik tangga hati-hati. Jadi kita yang memberi panduan dan kepercayaan diri kepada dia bahwa dia mampu. Sambil tentu kita melihat sejauh mana sih kira-kira kalau dia kepleset, kalau dia mungkin kurang kuat. Kan kita ada preventifnya begitu. Daripada kita larang. Nggak boleh naik. Lalu satu waktu dia penasaran, dia akan naik, tapi tanpa adanya kita. Nah itu kan membahayakan. Benar, itu justru bahaya Bu. Betul. Jadi kalau mau coba justru ada papa, atau ada mama. Jadi kita bisa menolong. Jadi lebih tepatnya adalah bagaimana kita justru bisa memberikan arahan gitu ya ke mereka. Kalau kamu mau naik, kalau kamu mau bantu baking. Jadi intinya mereka bukan dilarang tapi justru diarahkan gitu ya. Betul. Dan kalau kotor itu mah biasa ya. Iya kalau lecet-lecet bakal ada kemungkinan dia kepleset. Itu mah biasa. Benar sih. Bagaimana kita menjaga anak-anak supaya nggak kesentuh atau nggak benjol. Saya pikir tuh anak dikasih helm kan ya. Dan kemungkinan itu kan maksudnya di dunia nyata kan nggak semua safety gitu ya. Jadi memang si anak harus belajar hati-hati. Misalnya ini ada ujung yang tajam, itu ada air, jadi kamu hindari. Justru jangan diinjek air itu. Lalu kalau dia kepleset ya kita jelasin kenapa bisa kepleset. Karena tadi kamu menginjak ini, lalu kamu hilang keseimbangan. Jadi lebih kepada kita menjelaskan. Dan ini dunia nyata, real, Jadi ujung meja tajam gitu kan. Benar. Lalu kaca bisa jatuh, bisa pecah, Iya, wow. Nah berarti kalau begitu kita balik lagi nih Bu. Tadi kan sedikit saya menyimpang kepada stimulus anak ya. Nah sekarang kita kembali kepada potensi menemukan, mengembangkan gitu ya. Tadi kalau bahasanya Ibu Charlotte ya. Nah jadi kalau Ibu setujunya gimana nih? Bagaimana sih supaya orang tua ini bisa, tadi kan Ibu bilang kalau lahir itu nggak tahu kan, nggak ada tulisannya dia jadi apa gitu ya. Nah sebaiknya seperti apa nih kita sebagai orang tua mengarahkan bahkan bisa mengembangkan potensi anak, minat dan bakatnya mereka gitu kan secara khususnya. Iya, jadi sebetulnya minat itu kan tumbuh dari apa yang dilihat, yang dirasakan dari lingkungan. Jadi kalau dia lihat misalnya ya, papahnya pegang gitar, mamahnya main piano, di kamar ada lagu, di mobil ada lagu. Kira-kira stimulasi itu membuat dia bisa nyanyi nggak? Iya benar sih. Dia nyanyi kan, karena memang sehari-hari itu yang dia dengar. Nah, tapi ada nggak misalnya anak yang sebetulnya nggak distimulasi, tapi dia sendiri gitu ya punya talenta, iya. Bisa. Iya ada benar setuju. Ada. Jadi begini,
semua anak punya potensi. Ya. Jadi potensi misalnya main musik bisa. Cuma buat yang mereka hanya punya potensi, ya mungkin membutuhkan waktu misalnya 1 tahun untuk bisa memainkan 2 lagu misalnya. Tapi untuk anak yang punya bakat, mungkin dia perlu 3 bulan aja untuk 2 lagu. Tapi yang punya karunia mungkin 2 jam. Wow, itu beda lagi ya Bu? Berarti ada karunia nih. Karunia. Jadi kita harus akui misalnya Mozart, Mendelssohn, semua pemusik-pemusik yang seperti itu pasti punya karunia. Jadi ketika memang anak-anak kita tergolong maksudnya yang biasa, sebetulnya bisa enggak diusahakan, dilatih, bisa. Dan ada anak yang kalau saya ingat ya jadinya ya, ada seorang pianis Ananda Sukarlan, waktu ditanya gitu ya, dia bisa main musik sebegitu hebatnya, dia bilang ya 5% bakat, 95% usaha. Jadi artinya dia juga kerja keras, dia juga latihan begitu ya. Walaupun kita harus pahami ya bakatnya mungkin lebih sih dari 5% ya. Maksudnya pada anak tertentu yang punya jam usahanya sama gitu ya, seberapa besar kerja kerasnya mungkin nggak akan jadi seperti seorang Ananda Sukarlan gitu. Jadi boleh nggak melihatnya begini, setiap anak itu punya potensi, sekarang kita kembangkan semua area, lalu kemudian minat itu bisa diarahkan. Nah ketika kita lihat ada minat di situ, maka bakat itu akan menyertai. Misalnya begini, kita lihat seorang anak yang senang makan, senang coba-coba makanan. Kira-kira dia punya bakat apa tuh? Jadi chef mungkin? Iya, karena kan dia sendiri senang makan. Dan dia bisa mengatakan ini enak sekali, ini kurang enak gitu kan. Jangan yang punya 2 rasa aja ya, enak sama enak sekali. Jadi takutnya dia nggak bisa bedain tuh coklat sama kotoran kambing, kan mirip gitu ya. Jadi gimana dia bisa membedakan itu, karena buat satu enak sekali. Nah ketika dia sudah punya cita rasa, ya. Jadi kalau buat saya anak yang suka makan, dia punya bakat untuk dia bisa bakat menikmati kan, berarti bakat membuatnya itu dia tentu akan trial, akan coba-coba. Mengenai jadi chef juga kan kelasnya kan ada yang kelas dunia, kelas nasional, ada kelas restoran aja gitu loh. Ya nggak apa-apa juga kan, gitu. Masa kita semua maunya kelas dunia yang kayak Mozart gitu ya, jadi orang yang punya karunia sedemikian ya, itu mungkin hanya segelintir begitu ya. Kan yang secara umum ya chef yang di mana-mana gitu, yang kita lihat tiap resto, tiap hotel pasti ada chef. Oke. Ya, nah Bu, sekarang pertanyaannya gini Bu, bagaimana kalau tadi kan kita bisa melihat minat, bakat dan juga stimulus yang tadi Ibu sudah jelaskan. Bagaimana kalau saat ini ada anak-anak yang orang tuanya tuh sibuk gitu loh Bu, ya kan, ya mungkin dua-duanya kerja gitu ya, suami istri, bapak mamanya kerja, dan di rumah mungkin sama pengasuh doang gitu. Nah gimana ya Bu, maksudnya bisa menolong mereka nih kalau yang full pekerjaan, tapi mereka juga mungkin mau menumbuhkan minat, bakat dan potensi dari anak-anaknya. Kira-kira jalan keluar seperti apa ya Bu? Kita harus melihat ya, ada momen yang 5 years yang sebagai golden age ya, anak-anak di masa usia itu, usia emas disebutnya, di mana perkembangan itu sangat signifikan. Jadi dari nggak bisa ngomong jadi ngomong, dari nggak bisa jalan bisa lari gitu ya. Berarti signifikan banget ya. Masakan masa yang sangat singkat itu, yang sangat krusial, yang sangat signifikan perubahannya, masa mau dilewatin? Saya sih tantang ya, kalau boleh tolonglah 5 tahun itu atau 8 tahun pertama dalam hidup anak, investasi itu besar sekali.
Wow. Bukan soal di uang. Soal waktu, soal perhatian, soal cinta kasih. Karena di masa itu menjadi landasan, menjadi basic untuk hidup yang selanjutnya tuh. Kita misalnya mau invest di 5 tahun ini, tapi untuk 50 tahun loh hidupnya gitu kan. Jadi berarti banget kan. Iya. Nah, masa kita mau subkon ke pengasuh. Pengasuh ini punya visi nggak yang sama dengan kita? Enggak. Iya. Buat dia cuman begini, disuruh hari ini anak itu bisa makan. Iya. Ya udah, yang penting habis. Benar. Nah, kemudian yang penting habis. Nah, bagaimana cara si pengasuh? Ya udahlah, dia akan ancam itu anak gitu kan, makan. Kalau nggak makan dipanggil polisi, ya. Itu ada orang gila tuh, ya. Tangkap aja nih anak nih, ya. Nanti ya ada setan ya. Iya. Bayangkan, ya makanannya sih habis gitu kan, dia makan. Tapi yang dirusak apa? Jiwanya mentalnya gitu. Nggak worth banget. Benar sih. Anak itu nggak ngerti tujuan makan untuk apa. Boro-boro dia bisa menikmati makanan itu, ya, dan dia bisa berkreasi, dia bisa berimajinasi melalui makanan. Wah, besar sekali. Cuman ke satu activity makan aja tuh, itu menjadi sebuah pembelajaran. Iya. Jadi mau anak mandi, anak makan, anak tidur, anak bermain, itu semua harus kita lihat sebagai pembelajaran. Iya. Jadi jangan kita katakan, ayo tidur. Kalau nggak tidur nanti ditangkap ya sama pit hitam misalnya. Ya, ini nakal ya kalau nggak mau tidur. Jadilah dia melihat itu tidur itu sesuatu yang menakutkan begitu. Jadi sesuatu yang dia akan reject, yang akan dia tolak. Tanpa sadar ya. Jadi ya karena kan disertai dengan ancaman kan. Ya. Kalau nggak tidur, makin diancam kan anak juga akan makin menolak. Iya. Jadi emang ini saya sangat suka banget tadi Ibu bilang investasi ya. Jadi seringkali orang tua merasa kayaknya waktunya bukan terbuang ya. Justru ini justru menjadi satu kesempatan yang sangat penting ya Bu ya, untuk si anak ini bertumbuh dengan baik ya di 5 atau 8 tahun pertama ini. Iya, karena yang dibangun melalui relasi. Jadi yang kita investasi itu adalah relasi, hubungan. Iya. Karena hubungan ini akan berlanjut. Jadi bukan cuma sekedar anak itu makan, pintar bahasa Inggris, kemudian apalagi biasanya diharapkan dari anak-anak yang ini ya taat gitu ya. Tetapi taatnya karena takut gitu kan. Dia makan juga karena disuruh, ya kan. Dia tenang anteng karena ada game, ya kan. Jadi overall yang dilihat tuh cuman ya udah pokoknya yang penting dia nggak sakit, dia nggak merengek, nggak macem-macem. Tapi potensinya itu tidak dikembangkan. Potensi bagaimana berpikir kritis, berpikir kreatif, itu kan sesuatu yang di dalam. Iya. Nah, apakah itu akan dikembangkan oleh pengasuh? Si pengasuhnya misalnya akan bertanya, kenapa harus makan sayur? Apa yang ada di dalam sayur? Kenapa mesti cuci tangan? Kamu tahu nggak ada kuman-kuman? Nah, ini kuman-kuman ini yang kadang-kadang masuk ke dalam tubuh kamu itu mesti dilawan nih dengan kamu makan yang sehat, makan yang banyak, makan yang bervitamin apa segala macam. Nah, itu diceritakan. Jadi dia semangat. Oh iya ya, kadang-kadang aku tahu nih aku menghirup atau aku kemasukan gitu ya virus kuman gitu. Nah, jadi ada motivasi yang dibangun. Jadi bukan sekedar cuci tangan nggak. Kalau nggak cuci tangan nggak boleh makan. Diancam gitu ya. Diancam. Biasanya kan ancaman sama hadiah. Metode itu aja kan dua. Nah, benar sih. Padahal anak-anak tuh harus dikasih metode yang ketiga. Apa tuh, Bu? Why? Reason why. Kenapa kamu cuci tangan? Kenapa kamu mesti tidur siang? Kenapa kamu mesti makan sayur? Dan itu di atas 3 tahun, anak-anak itu sudah bisa diajak diskusi, diajak berpikir tentang itu. Wow. Jadi kesimpulannya dari Ibu adalah sebaiknya kalau memang masih anak-anak di golden age, orang tua invest waktu buat mereka lebih banyak gitu. Invest relasi. Relasinya ya.
Maksudnya dibandingin harus ya untuk fokus karir dan sebagainya, lebih baik untuk sementara tinggalkan itu untuk bisa menginvest waktunya dengan anak ya Bu. Iya, karena kan juga anak-anak ini kan kalau kita mau melihat, walaupun tentu anak-anak kita nggak tahu ya hidupnya sampai masih berapa lama yang Tuhan berikan, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita. Karena anak-anak ini sedang berjalan menuju masa depan. Iya. Betul, ya. Betul. Jadi nih anak ini kita mesti berpikiran, anak ini akan besar, akan menjadi dewasa. Yeah. Ketika dia kelak dewasa, apa nih yang akan anak-anak ini lakukan? Sehingga kalau kita berharap waktu kelak dia dewasa seperti ini, bukankah ini yang harus kita lakukan? Yeah, yeah. Nah, cuman dari semua investasi, pasti yang kita harus ingat. Karena setiap saat anak itu kan dihadapkan dengan yang namanya kematian. Iya. Kematian bisa setiap saat. Betul. Nah, apakah dia sudah memiliki iman? Percaya bahwa ketika dia dipanggil Tuhan, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Wow. Dia akan ketemu, akan berjumpa dengan Tuhan. Itu yang harus kita pastikan. Dan di sini peran orang tua itu yang paling penting. Iya. Setuju banget Bu. Nggak bisa orang lain, nggak bisa guru sekolah minggunya, ya, atau pembina rohaninya. Itu mereka hanya orang-orang yang menambah begitu. Ya, tetap Tuhan mempercayakan ini menjadi tugas orang tua. Iya, berarti selain tadi bakat kemampuan secara jasmani yang mereka bisa bangun juga, orang tua punya tanggung jawab dalam hal mereka mengenal Tuhan. Pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan ya. Iya. Ketika anak dari kecil kan kita ajak dia berdoa, ajak dia ke sekolah minggu. Itu enggak menjamin anak itu kenal Tuhan. Enggak menjamin bagaimana nanti perjalanan hidupnya ketika dia di SMP dibully atau dia mendapat cobaan, godaan. Bagaimana dia bisa bertahan? Nah, di situ sebetulnya orang tua sudah membuat filter sejak kecil ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana firman Tuhan ini yang terus-menerus diberikan, tapi bukan sekedar repeat gitu ya, diulang-ulang begitu. Karena itu kan harus ketika duduk, ketika berjalan, ketika berdiri, ketika berbaring, berarti dalam suasana formal maupun informal. Untuk si anak mengenal Tuhan itu di dalam keseharian hidupnya. Ketika dia terlambat ke sekolah, ketika dia lagi buang-buang air. Jadi maksudnya hal-hal yang sangat sederhana sekali. Bagaimana dia mengaitkan dirinya dengan Tuhan. Nah itu bagaimana tuh Bu, buat orang tua secara teknisnya gitu ya. Maksudnya kan tadi kan Ibu bilang ketika dia buang air dia bisa misalnya mengaitkan kepada Tuhan. Dan ketika dia buang air, dia sakit perut, dia berdoa gak sama Tuhan? Di situ berarti orang tua yang mesti remind terus gitu ya Bu. Betul. Tuhan tolong, mungkin tadi saya salah makan. Ya saya udah diingetin jangan makan yang banyak, atau saya sudah diingatkan untuk ini tapi saya tadi tidak mengindahkan, bisa begitu. Atau misalnya saya sudah makan yang benar, saya sudah ini, tapi kan bisa aja. Jadi nggak serta-merta misalnya menyalahkan, oh tadi makan apa ya? Oh tadi si Mbak situ. Ya masaknya kurang bersih gitu. Kita biasanya kan hanya cari kambing hitam gitu ya. Benar. Tapi nggak merefleksikan ini apa ya yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang saya mesti belajar. Lalu ya berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya kita berdoa ya supaya Tuhan sembuhkan ya gitu. Jadi nggak menyalahkan langsung si anak, kamu sih tadi tuh nggak cuci tangan, mama udah bilang. Sekarang kan jadi begini kan, buang-buang air kan, gitu, salah sendiri gitu. Nah itu pola didik, pola asuh yang selama ini kan kita dapat dari orang tua mungkin gitu ya. Jadi kalau kita kita udah sakit malah dimarahin ya. Kebanyakan sih gitu sih Bu. Kayak sekarang apalagi kayak kan lagi ada pandemi ya COVID ya. Kalau ada yang kena, kamu sih jalan-jalan gitu. Iya, betul. Lalu kemudian defensif jadinya kan. Tuh orang yang jalan-jalan juga kenapa nggak sakit?
Ya kenapa saya udah pernah kena, kok kena lagi tuh tetangga, padahal dia jalan, dia ke warung, dia kemana, enak, nggak pakai masker, nggak sakit pula gitu ya. Lalu akhirnya kita komplain Tuhan nggak adil dan sebagainya. Nah jadi sebetulnya bagaimana kehidupan berelasi dengan sesama itu mencerminkan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Nah itu yang harus kita terus bawa anak-anak. Jadi relasi orang tua anak itu kaitkan. Ketika si orang tua ini juga berelasi sama Tuhan. Dan si anak berelasi dengan Tuhan. Jadi memang itu menjadi satu hubungan yang apa ya, yang bersama-sama begitu ya. Tumbuh bersama-sama. Benar-benar sih Bu. Gitu. Nah berarti kalau menurut Ibu apa kaitannya Bu buat anak-anak ketika mereka punya pengenalan akan Tuhan dalam hidup mereka dengan potensi atau minat atau bakat yang mereka miliki nih. Nah, apa yang akan terjadi Bu ketika mereka cinta Tuhan gitu? Ketika mereka sadar ya, mereka diciptakan oleh Allah. Mereka berharga mulia. Saya yakin banget. Jadi mereka memandang dirinya positif. Jadi mereka tahu bahwa dia dikasihi, dihargai oleh orang tua, oleh Tuhan. Hidupnya itu berharga, hidupnya itu berarti. Ya dia pasti nggak sia-siakan lah hidupnya. Iya benar. Dan dia akan bertanya, Tuhan kasih aku kemampuan apa ya? Kalau sekarang aku bisa nyanyi, suaraku bagus. Pasti ini bukan semata-mata supaya saya berkarir jadi penyanyi, bisa dapat duit banyak. Nah sekarang banyak tuh gitu ya anak-anak ya Bu ya, mau jadi YouTuber duitnya banyak gitu kan. Kan ujung-ujungnya duit, UUD. Jadi bagaimana anak ini mengerti semua potensi yang dia miliki itu harus dimaksimalkan, dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika dia pandai nyanyi, ya dia nyanyi bagus misalnya, kan sekarang kan banyak ya. Kontes-kontes gitu ya, maksudnya untuk ada di berbagai ajang gitu kan, untuk jadi terkenal gitu ya. Dia ngerti, dia nyanyi ini untuk siapa? Pasti waktu dia nyanyi itu, saya yakin dia dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dia juga akan berusaha begitu. Dan kalaupun dia kalah, misalnya ada yang curangin, ada yang apa begitu, nggak masalah buat dia. Karena yang dia lihat Tuhan lagi tersenyum dengan apa yang dia lakukan. Wow. Sehingga nggak akan misalnya, oh itu jurinya curang tuh, ya itu nyanyinya jelek begitu, tadi fales, kenapa dia yang jadi juara? Wah jadi kepahitan, kita marah, ngambek segala macam. Nggak usah lah. Karena kemenangan itu dari Tuhan. Benar. Dan dia bisa menikmati. Lalu nggak usah pusing, nggak juara di situ, ternyata juara tempat lain gitu ya. Bisa. Atau memang nggak perlu juara. Karena memang Tuhan bukan mau pakai dia untuk jadi juara di mana-mana. Bisa gitu ya Bu? Bisa ya? dong. Benar ya. Lalu kemudian dia jadi penyanyi di gereja, dia jadi WL, semua orang diberkati. Jadi yang penting sebetulnya sekarang orientasi kita ketika kita diberikan potensi. Dan potensi itu kita bisa pakai, kita bisa muliakan, kita bisa kembangkan. Itu untuk memuliakan diri atau memuliakan Tuhan. Benar. Ya kalau hidup hanya untuk diri mah nggak ada gunanya gitu ya. Kita pulang ke surga mah kosong ya. Iya benar. Nggak ada yang kita bawa. Iya. Berarti ya ini penting sih Bu ya, berarti bagaimana kita mengajar kepada anak juga bahwa yang terpenting itu justru hidup setelah nanti nih, iya kan? Orientasinya betul ya kan? Karena itu selama-lamanya. Di dunia itu cuma 70, 80 kalau kuat. Jadi kalau cari kenikmatan jangan di dunia, karena nikmatnya juga cuma sementara. Kalau susah di dunia nggak apa-apa nak, dunia juga maksudnya cuma sementara. Misalnya aduh kenapa sih belajar matematika susah sekali, nggak apa-apa nak. Nanti di surga nggak perlu ya. Tapi selama kamu di dunia ini melalui matematika, kamu jadi belajar apa? Kamu belajar tekun kan? Kamu jadi mengulang-ulang, kamu mesti melatih menghafal, nggak apa-apa. Dan angka-angka itu
Jangan menakutkan buat kamu. Kalau kamu mesti menghitung 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 lama, gak apa-apa nak. Ada orang yang cepat, temanmu cepat, gak apa-apa. Justru sekarang kamu hafalnya dengan nyanyian. Kan kamu suka nyanyi. Sekarang kita ciptain lagu ya. Wow. Nah kamu pasti bisa menghafal nadanya kan. Misalnya ya lagunya kan dihafal. Nah tinggal dia iniin aja. Sehingga kalau misalnya mau menghafal tuh dia nyanyi dulu misalnya. Banyak cara ya menuju ke Roma. Maksudnya banyak cara. Nah jadi yang kita buat bagaimana anak itu sebetulnya hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi justru kamu harus sungguh-sungguh, harus baik-baik, harus hati-hati karena ada kehidupan setelah ini nak. Ya. Jadi ini mah sebetulnya ajang latihannya aja. Iya. Benar sih. Nah ada kehidupan yang bukan hanya 70 tahun tapi 70 kali 70 kali 7.000. Maksudnya selama-lamanya. Iya. Oke Bu, berarti sebagai yang terakhir, kalau begitu, kalau misalnya ada yang bertanya gini, bagaimana kalau anak saya kok kelihatannya bukan hidupnya, potensinya kayak rata-rata aja. Ini ya biasa, main musik juga ya enggak gimana banget gitu ya. Jadi apa pesan Ibu tuh kalau misalnya ada orang tua yang melihat anaknya kok kayaknya biasa-biasa aja gitu? Iya, karena kita melihatnya biasa dibandingkan sama yang luar biasa. Ya. Kan biasa orang tua maunya kayak anak saya harus the best nih. Tadi kayak Ibu bilang maunya kan yang luar biasa. Iya. Ya. Padahal yang luar biasa itu dituntutnya juga luar biasa. Kalau orang dikasih 5 talenta, dituntutnya juga mesti memberikan laba 5 talenta lagi kan. Bener. Yang dikasih 2 dituntutnya 2. Jadi pujiannya sama kan? Sama. Tuhan bilang hai hambaku yang baik dan setia. Pujiannya sama. Nah sekarang kalau dikasih 5 ya dituntutnya juga 5. Dikasih 2 dituntutnya cuma 2. Ya. Jadi sekarang yang penting bukan soal menjadi the best dari yang semua, tapi menjadi the best of you. Oke. Jadi yang terbaiklah yang dari yang kamu punya. Jadi bagi saya nggak ada yang rata-rata. Kan bilang rata-rata itu karena diukur sama yang lain ya. Diukur dengan yang lain. Jadi sekarang yang 2 ketika dia menjadi 4. Itu kan dia the best dari dia kan. Iya. Dan itu di mata Tuhan 100%. Wow. Yang 5 jadi 10 di mata Tuhan 100%. Sama. Iya. Wow. Jadi maksudnya kita gak usah bandingin kita 2 apa 5 apa 1 gitu kan. Ya 1 ya berarti kamu tambah 1 lagi gitu kan. Lagi, iya. 100% kan. Dan itu juga pujiannya sama. Jadi buat Tuhan itu bukan berapa jumlahnya tapi tanggung jawab kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah kasih. Ya? Bukan soal nominal, tapi sudahkah maksimal. Iya. Jadi kalau misalnya saya punya anak, dia cuma sanggupnya 6 lah, angka 6. Kalau bagi dia 6 itu udah usaha, udah maksimal, ya itu namanya dia udah 100 gitu kan. 100-nya dia. Iya. 6 itu kan dari standar secara ini ya. Tapi udah 100-nya dia. Dan di mata Tuhan udah 100 loh. Kita mau cari pujian dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan. Dan bagi Tuhan, kalau Tuhan melihat itu udah 100, apa sih buat Tuhan yang sulit? Ya enggak? Yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Jadi ya hikmat, maksudnya gini, kita mau pakai hikmat Allah atau hikmat dunia. Ya, kan hikmat dunia kan melihatnya ya itu yang hebat gitu kan, yang jago gitu kan. Nah, abis itu caranya nipu, caranya bohong, caranya ya yang Tuhan tidak berkenan, itu 0 di mata Tuhan. Wow, thank you banget nih buat sharingnya dari Bu Charlotte. Saya percaya ini bisa menjadi berkat buat yang menyaksikan. Jadi jangan cuma fokus kepada boleh ya mengembangkan apa yang ada ya Bu, memberikan stimulus, kita harus bangun potensi yang kita bisa lihat, tapi juga yang penting bagaimana kita justru membawa mereka mengenal Tuhan dan bisa bertanggung jawab atas hidup ini kepada Tuhan gitu. Betul, ya Bu ya. Karena potensi itu juga dari Tuhan. Dari Tuhan, betul. Sehingga harus dikembalikan.
bagi kemuliaan Tuhan. Oke, wow. Sekali lagi thank you Bu Charlotte buat sharingnya, dan saya percaya Anda yang menyaksikan diberkati. Jangan lupa untuk bisa terus ikuti setiap episode terbaru dari Today's Message Podcast. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya di YouTube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.